Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainsari Tialo dari kelas AD3 2018, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia analisis gravimetri, yaitu dijelaskan dari gravimetri merupakan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan yang paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan kimia lainnya. Analisis gravimetri adalah analisis kuantitatif berdasarkan berat tetap atau berat konstannya. Dalam analisis ini, unsur atau senyawa dianalisis dipisahkan dari sejumlah bahan yang dianalisis. Kemudian ada analisis gravimetri. Analisis gravimetri adalah jenis analisis kuantitatif di mana jumlah spesies dalam suatu material ditentukan dengan mengubah spesies ke produk yang dapat diisolasi secara lengkap dan dapat ditimbang. Tahap pengukuran dalam metode gravimetri adalah penimbangan. Kemudian analitnya secara fisik dipisahkan dari semua komponen lain, dari sampel itu maupun dari pelarutnya. Pengendapan merupakan teknik yang paling meluas penggunaannya untuk memisahkan analit dari pengganggu-pengganggunya. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat atau untuk mengetahui kuantitas dari setiap komponen yang menyusun analit. Analisis kuantitatif menghasilkan data numerik yang memiliki satuan tertentu. Metode analisis kuantitatif umumnya melibatkan proses kimia dan proses fisika. Analisis kuantitatif yang melibatkan proses kimia seperti gravimetri dan volumetri. Analisis kuantitatif yang melibatkan proses fisika umumnya menggunakan prinsip interaksi materi dengan energi pada proses pengukurannya. Metode ini umumnya menggunakan peralatan yang modern seperti polarimeter, spektrofotometer, sehingga sering dikenal dengan analisis instrumen. Kemudian di sini dijelaskan faktor-faktor gravimetri dan terbagi atas beberapa. Yang pertama, endapan harus begitu tak larut sehingga tidak ada kehilangan yang cukup besar ketika dalam tahap penyaringan. Dalam praktiknya, jumlah sisa dalam larutan tidak melebihi 0,1 mg. Yang kedua, sifat fisik endapan harus sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipisahkan dari larutan dengan filtrasi dan dapat dicuci bebas dari pengotor yang larut. Kondisi tersebut mengharuskan ukuran partikel sedemikian rupa sehingga tidak lolos melalui media penyaring, dan bahwa ukuran partikel tidak terpengaruh atau setidaknya tidak berkurang oleh proses pencucian. Yang ketiga, endapan harus bisa diubah menjadi bahan murni. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengapaian atau operasi kimia sederhana, seperti penguapan. Yang terakhir, manfaat dari analisis gravimetri atau analisis kuantitatif adalah dalam penentuan konsentrasi atau jumlah kadar suatu zat tertentu dalam suatu sampel. Kemudian ada metode gravimetri yang terdapat tahapan pengendapan, proses konversi dari analit menjadi endapan, tidak larutnya dengan menambahkan agen pengendap yang cocok disebut pengendapan.
Pengendapan utamanya tergantung pada dua peristiwa, yaitu nukleasi dan pertumbuhan partikel. Nukleasi adalah proses pembentukan awal partikel terkecil dari endapan yang mampu tumbuh secara spontan. Partikel terkecil dari endapan itu disebut inti atau nukleus. Pertumbuhan partikel merupakan proses pembentukan inti awal yang membentuk sebuah kristal dengan susunan geometri tertentu. Jika laju nukleasi lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan partikel, kristal yang dihasilkan lebih sedikit dan memiliki ukuran yang besar sehingga mudah untuk disaring. Kondisi ini dapat didekati dengan teori von Neumann tentang relatif supersaturasi. Kemudian yang kedua ada tahapan penyaringan. Dalam tahapan penyaringan bertujuan untuk memisahkan cairan dan endapan dalam larutan. Tujuan lain dari penyaringan adalah memisahkan co-precipitations dari endapan BaSO4, sehingga berfungsi juga untuk pemurnian. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kertas saring Hartmann 40, yaitu kertas saring bebas abu, agar setelah pemisahan endapan yang diperoleh berupa garam sulfat murni. Kertas saring Hartmann 40 memiliki sifat medium dan dapat menahan partikel berukuran sedang. Alasan lain pemakaian kertas Hartmann 40 adalah kemampuannya untuk terbakar sempurna pada suhu 400 derajat Celcius menjadi gas CO2 dengan syarat kebutuhan oksigen tercukupi dan tidak berlebihan terhadap persamaan stoikiometrisnya. Di sini dijelaskan tentang mekanisme pembentukan endapan, yaitu terbentuknya endapan dimulai dari terbentuknya larutan lewat jenuh atau supersaturation, nukleasi sejumlah partikel atau ion atom atau molekul, membentuk inti mikroskopik dari fasa padat. Semakin tinggi derajat lewat jenuh, semakin besar laju nukleasi. Pembentukan nukleasi dapat secara langsung atau dengan induksi. Kemudian ada mekanisme pembentukan endapan yang kedua, yaitu proses pengendapan selanjutnya merupakan kompetisi antara nukleasi dan partikel growth. Begitu suatu situs nukleasi terbentuk, ion-ion lain tertarik sehingga membentuk partikel besar yang dapat disaring.